Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita akan belajar pelajaran PPKN bekerja sama menjaga lingkungan. Kita akan membaca bersama-sama teks percakapan berikut ini. Mari kita baca. Hari ini Riko, ayah dan ibu bekerja sama membersihkan rumah. Ayah, ayo kita bersihkan rumah. Riko, iya ayah. Ayah, Riko menyapu halaman dan ayah akan memotong rumput. Ibu akan mengepel lantai rumah. Ayah, ayo kita siapkan alat kebersihannya. Riko, baik ayah. Riko bekerja dengan senang dan penuh semangat. Nah, pada teks percakapan ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Temukan jawabannya pada percakapan tersebut. Nomor 1, apa yang dilakukan Riko ketika membersihkan rumah? Ya, Riko menyapu halaman. Siapa saja yang membersihkan rumah? Yang membersihkan rumah adalah seluruh anggota keluarga. Ya, ada ayah, ibu, ada Riko. Kemudian nomor 3, apa pendapatmu tentang kegiatan yang dilakukan Riko? Yaitu baik ya. Bagaimana perasaan Riko dalam melakukan kegiatan membersihkan rumah? Senang. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan rumah agar selalu bersih dan rapi? Jika ada sampah, dibuang pada tempatnya. Dan jika lantai kotor, kita harus mengepelnya ya, supaya halaman kita menjadi bersih. Nah, silakan anak-anak jawab nomor 1 sampai nomor 5 ya, di halaman 170. Nah, sekarang kita masih ke pelajaran PPKN di halaman 171. Aturan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai kewajiban menjaga alam sekitar. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membuang sampah di selokan atau sungai. Membuang sampah harus pada tempatnya. Taati peraturan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri, perlu ada kerjasama antara anggota keluarga atau masyarakat. Silakan kalian amati gambar berikut ini ya, kemudian tuliskan keterangan kegiatannya. Centanglah gambar yang mematuhi aturan dan silanglah gambar yang tidak mematuhi aturan. Contohnya nomor 1, apakah perbuatan anak ini baik? Perhatikan. Nah, tidak baik ya, berarti kita harus menyilangnya. Kenapa tidak baik? Karena membuang sampah sembarangan. Kalian tulis alasannya di sini, keterangannya. Tidak baik, kalian silang ya, tulis alasannya karena membuang sampah sembarangan. Nah, silakan untuk nomor 2 sampai halaman 172 sampai nomor 5, nomor 2 sampai 3, 4, 5. Silakan kalian perhatikan gambarnya, apakah itu silang atau centang. Kemudian beri keterangannya ya. Silakan lanjutkan. Nah, untuk pelajaran SBDP silakan kalian baca ya. Membuat kerajinan dengan bahan dari alam. Silakan kalian baca, simak baik-baik, dibaca ya, halaman 173 sampai halaman 174 ya. Dibaca saja. Kemudian kita lanjut ke halaman 177. Kita membaca teks percakapan dulu ya. Bacalah percakapan berikut ini. Kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia halaman 177. Setelah mandi sore, Wulan berbincang dengan ayahnya di teras. Ayah, bagaimana sekolahmu Wulan? Wulan, baik ayah, tadi Wulan mengikuti pelajaran olahraga. Pak Wisnu meminta semua siswa menirukan gerakan kelinci. Ayah, kamu bisa menirukan gerakan kelinci? Wulan, bisa ayah. Ayah, bagus Wulan. Ayah, bolehkah Wulan memelihara kelinci di halaman belakang? Ayah, tentu boleh, namun kamu harus menjaganya dengan baik. Wulan, bagaimana caranya ya? Ayah, kelincimu harus dibuatkan kandang dan diberi makanan. Wulan, baik ayah. Ayah, nah sekarang bantu ibumu di dapur menyiapkan makan malam. Wulan, siap ayah. Ayah, besok bantu ayah membuat kandang kelinci ya. Wulan, wah terima kasih ayah. Nah, setelah membaca teks percakapan
antara Wulan dan ayahnya, silakan kalian beri tanda centang pada ungkapan pemberitahuan dan berilah tanda silang yang bukan ungkapan pemberitahuan. Kalian bisa simak bahwa ungkapan pemberitahuan adalah kalimat yang memberi kabar tentang kejadian. Jadi ungkapan pemberitahuan itu adalah ungkapan atau kalimat yang memberi kabar tentang kejadian ya. Jika ada misalnya ungkapannya terjadi kejadian, maka itu merupakan ungkapan pemberitahuan. Jika itu merupakan bukan ungkapan menerima kejadian, berarti itu bukan ungkapan pemberitahuan. Nah, contohnya bagaimana sekolahmu Wulan? Apakah itu merupakan kalimat pemberitahuan? Bukan ya, karena itu merupakan menanyakan kabar ya. Nah, silakan kalian cari yang merupakan kalimat pemberitahuan pada teks percakapan sesuai dengan teks percakapan ya. Misalnya kalimat pemberitahuan itu misalnya kita akan membersihkan kandang 2 kali sehari. Kemudian misalnya contohnya sekolah kita akan mengadakan liburan, atau misalnya sekolah kita akan mengadakan jalan santai. Nah, itu merupakan contoh kalimat pemberitahuan ya. Silakan kalian centang yang merupakan ungkapan pemberitahuan dan silang yang bukan ungkapan pemberitahuan di halaman 178. Nah, anak-anak, kita lanjut ya ke pelajaran berikutnya, yaitu masih pelajaran bahasa Indonesia pada halaman 189 ya. Menandai kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang memberi kabar tentang kejadian. Jadi kalimat yang memberi kabar tentang kejadian adalah kalimat pemberitahuan. Di bawah ini kita akan menandai kalimat pemberitahuan. Bacalah kalimat di bawah ini, manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan. Nanti silakan kalian lingkari nomor soalnya. Ya, silakan kalian lingkari nomor soalnya. Ya, apakah Rani menanam pohon? Wayan belajar setiap hari. Wulan membersihkan kelas. Bersihkan sampah di luar ya. Ayo bersihkan lingkungan. Nah, silakan kalian lingkari mana yang termasuk kalimat pemberitahuan pada halaman 189. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Bu Guru Japri. Baiklah anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.